Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, yaitu berupa hujan. Dan disunahkan ketika hujan turun, jangan lupa kita untuk berdoa, doa hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan yang turun ini hujan yang membawa manfaat, bukan hujan yang membawa azab. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW yang biasanya kalau turun hujan itu beliau gembira, ceria, riang, dan bahkan beliau kalau hujan itu menyingkap bajunya dan membasahi sebagian dari anggota badan beliau supaya terkena air hujan, dibasahi dengan air hujan. Karena air hujan itu mensucikan, air yang barokah, karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernah suatu ketika turun hujan, kok wajahnya Rasulullah berubah. Wajahnya sedih, wajahnya ketakutan. Maka oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, "Ya Rasulullah, wahai suamiku Rasulullah, biasanya kalau turun hujan, wajah panjenengan itu ceria, gembira, seneng gitu. Dan malah bahkan hujan-hujan. Tapi kenapa kok sekarang wajah Anda berubah? Berubah menjadi sedih, ketakutan." Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Jadi saat itu Rasulullah sedang teringat akan kaum yang oleh Allah diazab dengan air, hujan yang sangat lebat, yang ternyata hujan itu hujan azab, yang sehingga meluluh lantahkan, menghabiskan, membinasakan suatu kaum. Yaitu salah satu diantaranya adalah kaumnya Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh, kita tahu Nabi Nuh bikin kapal yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, dan itu nanti sebagai tempat berlabuhnya orang-orang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala azab kaumnya Nabi Nuh dengan air, yaitu diturunkannya air hujan yang sangat lebat, kemudian terjadilah banjir bandang, dan orang-orang beriman yang masuk mau mengikuti seruan Nabi Nuh selamat. Ya. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang dari Nabi Nuh, tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, mereka mengatakan, apa iya akan terjadi
banjir bandang. Apa iya akan terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir bandang? Bahkan mereka malah mengatakan bahwa Nabi Nuh ini kok kurang gawean sekali. Cuaca cerah kok malah bikin kapal yang besar gitu. Tapi ternyata mereka yang tidak percaya itu terkaget-kaget mereka. Hujan yang sangat lebat yang kemudian secara tiba-tiba banjir bandang. Dan akhirnya mereka yang pada awalnya, walah nanti naik banjir saya tak lari ke bukit, saya tak naik gunung kalau banjir. Ternyata malah airnya setinggi gunung, yang sehingga mereka tenggelam dan binasalah mereka. Dan orang-orang beriman yang mau mengimani Nabi Nuh, mau mengikuti Nabi Nuh selamat. Nah, Nabi Muhammad teringat dengan itu, yang sehingga kemudian ingatan itulah yang membuat wajahnya Rasulullah berubah menjadi ketakutan. Karena siapa tahu hujan yang turun ini ternyata hujan yang nanti membawa azab, bukan membawa manfaat. Maka senantiasa kita disunahkan kalau hujan turun berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga Allah menjadikan hujan yang turun ini hujan yang membawa manfaat. Ya. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali mencela hujan. Udan meneh. Jangan dicela hujan. Soalnya kalau panjenengan kalau nggak turun hujan, rekoso mboten? Mosok. Air mosok sampai beli, ya kan? Kayak di daerah-daerah yang kekeringan itu air saja beli loh. Satu tangki itu berapa tuh? 100, ada yang 150.000. Kalau tempatnya susah didatengin itu 200.000. Oh, air saja beli. Nah, kita alhamdulillah, ya kan? Ya. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang sholat dan keutamaannya, dan juga keutamaan berjalan menuju masjid, dan juga keutamaan menunggu di dalam masjid, menunggu waktu sholat, menunggu iqamah. Karena memang ahabul amal atau amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah as-sholatu fi awali waqtiha. Salat yang dilakukan di awal waktu. Ya. Dan salat ini merupakan kebutuhan kita, Pak Bu. Ya. Kebutuhan kita. Kenapa? Karena di antara keutamaan atau manfaat dari ibadah salat itu sebagai penolong. Sebagaimana yang kita tahu dan kita sudah hafal, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu, firman Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan dengan salat. Ya. Maka para nabi terdahulu, salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW, dan juga para salafus soleh itu, kalau dapat masalah yang pertama kali dilakukan adalah sholat. Ya. Ketika ada masalah yang dilakukan pertama kali adalah sholat. Sholat 2 rakaat, habis itu bermohon kepada Allah. Apapun masalahnya. Nah, nanti dengan sholat dan dengan doa itulah dan dengan sabar itulah Allah akan besitkan solusi. Allah akan lewatkan solusi itu di pikiran kita. Allah akan berikan solusi dan solusinya mudah. Win-win solution. Itu solusi yang terbaik dari Allah. Jadi kula panjenengan kalau ada masalah sholat. Nah, dengan sholat itulah, dengan doa itulah, kemudian kesabaran itulah Allah akan turunkan solusi.
kita akan jadi terpikir, oh solusinya ini. Ya. Itu kalau diawali dengan sholat. Dan solusi yang nanti Allah berikan dalam ide kita, dalam pikiran kita, ya, itu adalah solusi yang mudah dan win-win solution. Itu solusi yang terbaik. Makanya kalau ada masalah memang kita hanya berharapnya ke Allah. Jangan berharap ke manusia dulu. Berharapnya ke Allah. Kalau ada masalah ke Allah dulu. Nanti Allah yang akan menurunkan solusi ini. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kita itu kalau sedang ada masalah lupa Allah. Nanti manusia dulu siapa satu persatu didatangi, nyuwun tulung bapak, nyuwun tulung ibu, ya saya baru ada masalah ini, baru ada kebutuhan ini, ya ini sangat mendesak itu. Nanti kalau semuanya nggak bisa nolong, barulah kemudian kita datang ke Allah, gitu Pak. Kan jadi susah, ya kan? Jadi susah berharap ke manusia, ternyata manusia terbatas. Padahal yang menurunkan, yang menghendaki terjadinya masalah itu Allah, dan Allah yang punya solusi. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Tadi sholat, wasta'inu bisabri wa sholat. Kita minta solusinya ke Allah. Gitu. Lah nanti Allah akan besitkan. Ternyata Allah terkadang juga menurunkan solusi itu melalui orang lain gitu loh. Tetapi sholatnya jangan lupa. Minta ke Allahnya jangan lupa. Itu dulu yang harus kita lakukan. Ya. Makanya saya yakin kok bapak-bapak ibu-ibu di sini kan mesti punya masalah. Bukan hanya bapak-bapak ibu-ibu, yang remaja-remaja ini punya masalah juga. Lah kalau punya masalah pengennya solusi. Lah siapa yang punya solusi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada manusia, karena manusia itu terbatas. Sedangkan Allah tidak ada batas. Kayaknya Allah itu kaya yang tiada batas. Manusia kayaknya terbatas. Dermawannya Allah itu nggak ada batasnya. Dermawannya manusia terbatas. Kita minta sekali, dua kali dikasih. Nanti kalau sudah minta terus, 3 kali sampai seterusnya nggak dikasih. Kenapa? Terbatas dermawan manusia itu. Tapi kalau Allah, kalau kita nggak minta, Allah malah murka. Kalau kita nggak berdoa, nggak memohon, Allah malah marah. Allah tuh pengennya kita selalu merengek-rengek memohon dan berdoa. Ya, dan kekayaan Allah tanpa batas, kedermawanan Allah pun juga tanpa batas, pemurahnya Allah tanpa batas. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terkait dengan sholat. Salah satu keutamaan sholat, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Nah sekarang saya akan sampaikan, kan kemarin kita sudah coba sholat subuh berjamaah, ya kan? Gerakan sholat subuh bersama. Kalau subuhnya sudah setel, itu insya Allah sholat yang lain mudah. Karena memang sholat yang terberat itu adalah sholat subuh. Ya. Terberat. Kita harus melawan rasa kantuk, melawan capek, melawan nyamannya tidur. Ya, berat. Sholat subuh itu berat. Nah, saya akan sampaikan semangat para salaf dulu. Saya akan sampaikan semangatnya para ulama terdahulu ketika atau dalam ibadah sholat. Nah semoga ini yang kemudian jadi motivasi bagi kita. Jika kita melihat contoh orang-orang terdahulu, contoh para ulama salaf, barangkali kita akan tercengang gitu. Bagaimana tidak? Kita akan terkagum-kagum. Sungguh menakjubkan amal yang mereka lakukan. Semangat mereka dalam beribadah itu teramat sangat luar biasa. Semangatnya mereka dalam beribadah itu luar biasa. Makanya tak heran kenapa nama mereka sampai sekarang harum. Kira-kira besok kalau kita meninggal itu nama kita itu bertahan berapa lama? Diingat oleh orang. Ya. Kira-kira bertahan berapa lama itu? Atau kira-kira orang itu akan mendoakan kita itu berapa lama? Tapi Masya Allah, kalau para sahabat, para salaf itu sampai sekarang kita sebut namanya, sampai sekarang kita doakan, sampai sekarang kita bisa nikmati karyanya. Walaupun mereka sudah meninggal, sudah wafat ribuan tahun yang lalu, ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kita masih baca bukunya.
masih mendoakan rahimakumullah, gitu kan? Masih mendoakan radhiyallahu anhu, masih mendoakan radhiyallahu anha. Masya Allah. Lah kira-kira kalau kita wafat besok, kalau kita meninggal besok itu orang akan mengenang kebaikan kita berapa lama? Atau orang akan mendoakan kita itu berapa lama? Atau orang yang menyolatkan jenazah kita berapa banyak? Kemarin Masya Allah, salah satu ulama besar di Solo meninggal dunia, Ustadz Mu'inuddin Basri, doktor LCMA. Masya Allah, disolatkan di Masjid Ishka. Masjid Ishka itu besar, 2 lantai, full 2 lantai, plus terasnya, plus halaman masjidnya, plus jalannya, jadi nutup jalan. Luar biasa. Kemudian jenazahnya diiringi oleh semua pelayat itu dengan jalan kaki. Itu jadi selesai dikubur, itu masih ada pelayat yang masih jalan, belum sampai. Saking banyaknya yang melayat beliau. Kenapa? Karena memang Masya Allah, peninggalannya banyak itu. Karya-karyanya banyak. Manfaat untuk sesamanya banyak. Banyak yang merasakan kebermanfaatan dari beliau. Yang sehingga begitu beliau wafat, otomatis dari jauh-jauh pun, bahkan dari Jakarta datang ke Solo untuk mendoakan beliau. Yang dari mana? Dari Syam, bukan hanya dari negeri, dari luar negeri pun juga mendoakan. Masya Allah. Lah kira-kira, lah itu kalau biasanya orang kalau banyak manfaatnya untuk sesama itu memang seperti itu. Makin banyak orang yang merasakan manfaat dari kita, itu pasti nanti yang mendoakan banyak. Kalau kita meninggal, yang takziah juga banyak, yang akan mengikuti kekuburan juga banyak. Dan bahkan itu keluarga bisa nyantai-nyantai. Kenapa? Semua kebutuhan ditanggung oleh, gak usah repot-repot keluarga. Itu yang ngurusi sudah tetangga, yang ngurusi teman, yang ngurusi jamaah, yang ngurusi, Masya Allah. Itu keluarganya ya tinggal ya bersedih, ya, istirahat, mendoakan. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau banyak manfaatnya memang seperti itulah, banyak dicintai orang, dan nanti kalau meninggal juga akan banyak didoakan oleh orang. Makanya besok itu kita membayangkan, Pak, kalau kita besok meninggal itu kira-kira yang mau layat berapa orang, yang mau mendoakan berapa orang, yang merasa sedih dan kehilangan itu berapa orang, yang mengiringi jenazah kita ke kuburan itu berapa orang. Kenapa? Kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan menemui maut kita, menemui ajal kita. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti Dokter Tunjung kemarin, Masya Allah ya. Dokter Tunjung itu yang nyolatkan luar biasa di Masjid Iskarima. Beliau dokter, tapi dokter yang Masya Allah, dokter yang dermawan gitu ya. Suka nolong orang miskin. Kalau nggak punya duit itu ya diberi keringanan gitu. Yang sehingga banyak orang, ini dokter ahli tulang. Ya, Dokter Tunjung dokter ahli tulang. Itu Masya Allah. Begitu meninggal ya banyak yang merasakan manfaatnya akhirnya ya, Masya Allah. Dan sangat dermawan sekali beliau. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semangat mereka luar biasa para salaf itu dalam beribadah. Dan juga continue terus menerus, istiqomah, ajak, istimrar, jadi dawam, jadi kebiasaan dalam menjaga amalan mereka. Di antara buktinya adalah kisah-kisah berikut ini. Yang pertama, Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah. Oh, kita mendoakan lagi Pak. Rahimahullah. Ya. Berkata, Al-A'mash selama kurang lebih 70 tahun tidak pernah luput dari takbiratul ihram. Oh, Masya Allah. Ya. Al-A'mash itu selama 70 tahun tidak pernah terlambat sholat jamaah.
tidak pernah kelewat takbiratul ihramnya imam. Berarti kan setiap adzan langsung ke masjid, atau bahkan sebelum adzan ke masjid. Sampai selama 70 tahun itu tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini luar biasa. Bahkan ada orang yang kadang mendengar adzan ini jeko sakose ngene. Oh coba adzan, komate jeko sakose. Oh coba komat, Al-Fatihah itu jeko sakose. Alah rung rukuk. Wong salate kadang ngende-ngende. Maghrib dipepet ke asar, asar dipepet ke maghrib, maghrib pepet ke isya, isya pepet ke subuh, subuh pepet ke duha. Yang sehingga apa? Kalau kita masalah kok solusi kok susah ya ini. Ya karena memang kita tadi karena menyepelekan sholat, Allah pun juga akan menyepelekan kita. Loh, karena sholat itu panggilannya siapa? Panggilannya Allah kan, hayyala sholat, hayyala falah. Gitu. Ibu-ibu punya anak, bapak-bapak punya anak. Kalau dipanggil 3 kali, ya kan? Dipanggil kok nggak moro-moro itu anyel nggak? Anyel. Diceluk le pisang, le pindo, le telu. Habis itu wes gak pakai panggil lale-lale lagi, datang jiwit rampung. Lah kita manusia saja kalau manggil anak gitu ya, atau mungkin bapak-bapak manggil istrinya, kok nggak datang-datang, kok nggak menyaut gitu, kok mau meneng wae gitu, itu kita marah gitu, terus getem gitu. Lah ini Allah yang manggil, ya kan, hayyala sholat, hayyala falah. Padahal kalau kamu datang, tak kasih solusi kalau kamu ada masalah. Aku berikan rizki yang melimpah, ya kan? Aku mudahkan urusanmu, ya kan? Aku kabulkan doamu. Tapi ternyata banyak orang yang ketika Allah manggil hayyala sholat, hayyala falah, kose cek nyambut gawe, kose sinetrone rumbar, kose ya kesel, ngerti kesel malah doa dan piye to. Lu piye malah adine dipaitu. Lah ini. Kemudian yang selanjutnya, Al-Qadhi Taqiyuddin Sulaiman bin Hamzah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, aku tidaklah pernah sholat fardu sendirian kecuali 2 kali. Dan ketika aku sholat sendirian, aku merasa seakan-akan aku tidak sholat. Tidak pernah absen, tidak pernah bolong sholat jamaahnya kecuali hanya 2 kali. Kira-kira kalau kita ini dihitung-hitung banyak bolongnya atau banyak nggak bolongnya ini? Ya. Sholat jamaah kita. Kira-kira sholat jamaah kita itu dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun bolong berapa kali tuh sholat jamaah? Nah, ya ini sejak dari baliknya, ya kan? Al-Qadhi Taqiyuddin Sulaiman bin Hamzah Al-Maqdisi rahimahullah ini mengatakan aku tidak pernah sholat fardu sendirian, ya pasti berjamaah kecuali 2 kali tok, bolongnya 2 kali. Dan ketika aku sholat sendirian tuh aku merasa nggak ada sholat ini nggak sholat ini, seakan-akan nggak sholat, kan hambar. Yang biasanya jamaah kok nggak jamaah, itu mesti ada rasa yang berbeda, ya. Yang biasanya sholat on time kok kemudian karena sesuatu menunda sholat, itu mesti ada rasa nggak enak dalam hati. Ya kayak panjenengan olahraga, kalau sudah sering terbiasa tiap pagi itu olahraga, tiap hari olahraga, kok kemudian nggak olahraga, itu malah badannya terasa sakit. Betul nggak Pak? Biasanya jalan-jalan, kok nggak jalan-jalan, itu mesti kakinya malah ngerasa sakit karena nggak jalan-jalan, nggak olahraga. Kok awakku jadi ngetok-ngetok ya, mulai olahraga ya, gitu. Karena memang sudah jadi habit, kebiasaan. Nah orang kalau sudah rutin kebiasaan sholat jamaah di masjid, sholatnya di awal waktu,
Ya kan? Mesti kalau nanti suatu ketika ada apapun lah yang membuatnya telat sidik sholat, itu mesti akan rasanya sedih, akan merasa kehilangan, akan merasa rugi, akan merasa nggak enak hati. Biasa. Termasuk panjenengan kalau sudah terbiasa sholat tahajud, itu kalau nggak sholat tahajud sekali itu udah sedihnya minta ampun, merasa kehilangan sekali, menyesal sekali karena kehilangan banyak keutamaan. Lihatlah penyesalan Sulaiman bin Hamzah di atas. Ia teramat sedih luput dari sholat jamaah. Ya, terkadang berbeda dengan kita yang tidak sesedih itu. Kadang kalau kita nggak sholat jamaah itu kok rasanya biasa banget ya. Nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada nyesel-nyeselnya. Padahal kita telah kehilangan keutamaan sholat jamaah itu banyak sekali. Seperti kemarin saya sampaikan, kita kehilangan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat yang keutamaannya khairud dunya wa ma fiha. Tapi orang kalau nggak kebiasa, tidak terbiasa dengan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat itu kok kelihatannya biasa banget ya, nggak ada nyesel-nyeselnya ya. Bangun subuh jam itu ya nggak ada nyesel-nyeselnya, nggak ada sedih-sedihnya, padahal kita kehilangan keutamaan khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sedang ulama dulu itu kalau mereka ketinggalan telat saja sholatnya udah sedihnya minta ampun, nyeselnya minta ampun. Sampai Umar bin Khattab karena terlambat sholat asar dapat di atahiyat akhir, karena ngurus kebunnya langsung dijual, disedekahkan fisabilillah. Oh, saking sedihnya, saking nyeselnya, dan merasakan itu dosa yang besar. Padahal dulu belum ada jam, belum ada horn, yang sehingga nggak dengar adzan. Itu pun menyesalnya, sedihnya luar biasa. Makanya mereka kenapa kok jaya sekali, harum namanya sampai sekarang. Semua kaum muslimin mendoakannya karena luar biasa memang. Disiplinnya, tertibnya mereka dalam atau semangatnya mereka dalam beribadah, terutama dalam ibadah sholatnya. Nah, terkadang kita kalau terlambat atau bahkan nggak sholat merasa nggak ada sedih, ya senang-senang wae gitu ya, tidak ada rasa menyesal. Padahal kalau kita teringat akan pahala sholat jamaah yang kemarin saya sampaikan, itu berapa derajat Pak? 25 sampai 27 derajat ya, kalau kita melaksanakan sholat jamaah di masjid ya, lebih mulia daripada sholat sendirian. Dan kalau sholat sendirian, ibu-ibu sudah merasakan ya kemarin, bapak-bapak juga merasakan kalau sholat sendirian itu males-malesan, suka nunda-nunda. Kalau sholat cepet, tidak tumaknina, kadang sering lupa rokaatnya, kadang bacaannya yang lompat-lompat. Al-kafirun rampung lakum dinu apa itu, wala ana abitum ma'abatum wala antum abituna ma'abud wala ana abitum ma'abatum wala antum abituna ma'abud wala ana abitum ma'abatum wala antum abituna ma'abud. Rampung bolak-balik bolan balik ini. Yo saking ngantuk ae wae. Tiga kafiran rampung. Itu kalau salat sendirian memang sering gitu. Masih ini merasakan ini, karena kita mungkin sholat sunnah di rumah kan ya, kadang seperti itu, males-malesan, tidak khusyuk, tidak tumakninah, sering lupa rokaat, lupa surat, lupa ayat. Tapi kalau sholat berjamaah itu semua bisa terjaga, ya kan? Kalau imamnya salah, mesti ada yang ngingetin, subhanallah itu. Ya ini. Kemudian Muhammad bin Sam'ah rahimahullah berkata, selama 40 tahun aku tidak pernah luput dari takbiratul ihram bersama imam, walaupun sehari saja, kecuali ketika ibuku meninggal dunia. Ya, Muhammad bin Sam'ah tidak pernah absen, tidak pernah bolong sholat jamaahnya selama 40 tahun, kecuali sehari terlambat. Kenapa? Karena ibunya meninggal dunia, karena ngurus jenazah ibunya. Jadi lihatlah Muhammad bin Sam'ah, karena ada udhurlah baru beliau telat sholatnya.
Tidak seperti kebanyakan orang yang terkadang mau greges-greges sithik ya ora ning masjid. Salate mau grimis ya ora ning masjid. Pegel-pegel sithik ya ora ning masjid. Artinya apa? Perkara-perkara yang kecil, yang remeh sebetulnya kita masih kuat itu dijadikan alasan untuk wes aku tak sholat ning omah wae ya. Jadi masya Allah kalau yang di sini semangat ngaji di sini semangat gitu, masya Allah. Jangan kalah semangat lah saya dari Mendungan hujan-hujan siap kesini ya. Nah, ya kalau yang tetangga-tetangga sini kan bisa kan ya pakai payung, pakai mantel gitu ya, masya Allah. Luar biasa kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini, masya Allah, semangatnya luar biasa. Saya jadi semangat juga. Nah, banyak orang di luar sana yang alas-alasan, banyak alasannya. Padahal yang mau greges, padahal yang mau udan grimis gitu kan ya. Padahal yang undang-undang yo rapati yo akeh gitu. Masya Allah. Kalau dibandingkan dengan Grojogan Sewu kan ya luwih undang-undangnya kata Grojogan Sewu ya Bang. Di sini mau Grojogan pinter. Pendek lah insyaallah. Nah, nek munggah neng mall kuat ya we. Lantai 1 sampai lantai 3 itu munggah undang-undangan gitu. Oh, lift ya, masya Allah. Nah, lift. Baik. Kemudian dalam biografi Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib disebutkan selama 40 tahun tidak dikumandangkan adzan melainkan Sa'id telah berada di dalam masjid. Ini luwih ngeri. Luar biasa. Ya. Sa'id bin Al-Musayyib itu ternyata datang ke masjidnya malah sebelum adzan. Jadi dikumandangkan adzan itu beliau sudah di masjid. Oh, ini luar biasa. Ini memang harus menyempatkan waktunya. Harus menyempatkan waktunya. Terkadang itu berat loh ya Bu ya. Datang ke masjid sebelum adzan itu, masya Allah. Kadang ke sinetronnya rong bubar, kadang ya gojek-gojekan, maca WA ya. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, tidaklah adzan dikumandangkan semenjak aku masuk Islam, melainkan aku telah berwudu saat itu. Itu. Jadi kalau sudah waktunya adzan, mancing langsung wudu. Kemudian bergegas untuk berangkat ke masjid. Berwudunya malah sebelum adzan. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semangatnya para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, para ulama dalam menjaga sholat rawatibnya, menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Ada yang alasannya gini, Ustaz, nek di masjid anak-anak rame rese khusyuk. Para ulama menjelaskan, pahala sholat jamaah di masjid walaupun agak terganggu dengan keramaian anak, itu pahalanya lebih besar dan lebih utama dibanding sholat sendirian di rumah walaupun gak ada yang ganggu. Keutamaannya lebih besar sholat masjid berjamaah walaupun anak-anak kadang ramai. Tetap lebih banyak ini pahalanya daripada sholat di rumah tapi gak ada yang ganggu. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah terkait dengan anak-anak yang ramai di masjid ketika sholat, lah ini ada tekniknya gitu. Bagaimana posisi imam? Makanya imam itu kalau sebelum sholat biasanya akan menghadap ke jamaah. Jadi begitu iqomah bukan langsung memulai sholat. Ya, yang disunahkan adalah sebagaimana Rasulullah sampaikan atau Rasulullah ajarkan, Rasulullah akan menghadap ke jamaah. Untuk apa? Untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Jadi dilihat satu-satu, ini sudah rapat belum, sudah lurus atau belum gitu. Kemudian apa? Yang selanjutnya memastikan yang di belakang imam itu memang nanti pantas yang akan menggantikan imam. Jadi kalau imamnya batal, imam kan mundur keluar. Nah nanti yang di belakangnya imam akan menggantikan imam. Lah kalau yang di belakang imam apale mong Al-Fatihah, ini repot Bu. Ini kan nggak hafal surat, akhirnya nggak bisa meneruskan bacaannya imam, atau Al-Fatihah nggak hafal, ini ya repot.
Makanya yang di belakang imam itu setidaknya minimal dia juga bisa menggantikan imam, hafal Al-Fatihah, hafal beberapa surat, raketang trikul gitu loh. Ya, bisa menggantikan imam. Begitu. Terus merapatkan, meluruskan sawu sufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Rapat dan luruskan saf kalian, ya. Karena rapat dan lurus akan menjadi kesempurnaan pahala dari sholat itu. Ya, sembari apa? Melihat. Makanya anak-anak jangan dijejer. Kalau anak-anak dijejer mesti rame. Maka apa yang harus dilakukan? Nyuwun pangapunten, nyuwun tulung, itu anak-anak tolong disekat-sekat. Jadi anak dewasa, anak dewasa, anak dewasa itu meminimalisir terjadinya gojek. Soalnya kalau anak-anak dijejerkan jadi satu, wow, itu sing jiwit-jiwitan, sing senggol-senggolan, sing tendang-tendangan, guyon dan sebagainya. Itu. Ya. Sembari nanti sambil berjalan ini untuk orang tua. Orang tua kalau ngajak anaknya ke masjid maka dia bertanggung jawab atas anaknya. Ketika Rasulullah ke masjid bersama Hasan dan Husain itu ditempatkan di sampingnya. Di sampingnya siapa? Di sampingnya Rasulullah. Kalau mereka nanti gojek, maka kemudian boleh ada gerakan dari orang tua untuk menenangkan anaknya. Itu. Bagaimana cara menenangkan anaknya? Satu, kalau Allahu Akbar. Kalau anak sudah mulai gojek maju mundur atau mau ada tanda-tanda dia lari keluar dari shaf, dolanan di belakang, maka yang bisa dilakukan orang tua adalah pegang tangan anak. Atau pegang cengelnya ini, lehernya yang belakang. Pegang, jangan sampai anak lari. Kalau sampai anak lari udah bikin ribut di belakang. Apalagi kalau unda-unda anak gudung dia. Nah ini, pegang, nggak apa-apa, pegang, karena itu gerakan yang dibutuhkan dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika kemudian Hasan dan Husain mulai ada pergerakan yang ini mengkhawatirkan membuat jamaah yang lain tidak khusyuk, pegang tangannya atau pegang leher belakangnya, tenang, ya. Tapi ya jangan ngomong ojo rame, jangan salatnya batal nanti, ya. Cukup pegang tangannya aja, jangan sampai. Jadi tanggung jawab orang tua yang mengajak anaknya ke masjid. Ketika sholat anaknya ditempatkan di sampingnya sehingga orang tua bisa mengawasi atau bisa menggondeli anak ketika nanti pergerakan anak sudah mulai membuat jamaah yang lain tidak khusyuk. Jadi mengajak anak ke masjid bagus, tapi akan lebih bagus kalau orang tua juga ikut mengawasi anak. Anaknya jangan dilepas. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu kalau di masjid saya, di Masjid Al-Ikhlas di Mendungan sana, yang menjadi imamnya Ustadz Abdullah Manaf Amin, itu luar biasa. Tidak ada suara anak ketika sholat. Anak-anak itu tenang gitu Pak, Masya Allah. Karena tadi, jadi imam itu satu, meluruskan merapatkan shaf, yang kedua mengatur shaf. Di belakangku harus orang yang nanti bisa menggantikan imam, anak-anak disekat-sekat itu. Itu. Disekat-sekat itu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sholat berjamaah di masjid walaupun ada suara anak-anak itu jauh lebih baik dan keutamaannya besar, lebih besar dibanding sholat sendirian di rumah walaupun nggak ada yang ganggu. Ya, tetap sholat jamaah di masjid keutamaannya lebih besar. Yang selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus diperhatikan. Yang terakhir yaitu bagaimana kita senantiasa kalau sebelum sholat itu kan wudhu dulu kan ya Pak ya. Nah menjaga wudhu ini yang saya mau sampaikan sebagai pembahasan terakhir, keutamaan menjaga wudhu. Ya, keutamaan menjaga wudhu. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu halaman 649, belum saya kopikan. Insya Allah pekan depan akan saya kopikan karena hujan tadinya saya lihat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu faman istata'a minkum an tutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tangan dan kakinya karena bekas-bekas wudhu. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian yang dapat memperpanjang cahayanya, maka hendaklah dia melakukannya. Jadi ini satu keutamaan menjaga wudhu. Kalau pulau panjenengan setiap kali batal wudhu, wudhu lagi. Mohon maaf, ke belakang ke toilet, buang air kecil, habis buang air kecil atau buang air besar, wudhu lagi. Kemudian nanti setelah siram, setelah mandi, karena mandi kan nanti kita mandi, ketika mandi kan kita menyentuh kemaluan, maka habis mandi wudhu lagi. Jadi dijaga wudhunya, batal wudhu lagi. Ustaz, adem Ustaz, atis kademen lah. Yang jadi masalah wudhunya kita sama Rasulullah itu beda. Bedanya apa? Kita kalau wudhu boros air. Makanya kalau sering-sering wudhu malah masuk angin. Kenapa? Karena airnya kebanyakan. Rasulullah itu kalau wudhu hanya satu wadah itu. Kurang lebih ukurannya satu ukuran botol air itu. Botol air kemasan itu cukup. Kalau kita kan boros air, kerannya dibuanter kayak, wes pokoknya raup sak kemenge ini kan, rambutnya ya kepalanya ditaruh di bawah keran itu, wes sampai kebes wudhu wadus gitu ya. Wudhu sing teles sih sak katok-katoknya sak lambi-lambine. Ya kalau wudhunya Rasulullah memang sedikit, airnya dikit, ya kan? Lah kalau airnya dikit maka insya Allah nggak kedinginan. Lah kalau boros air ya otomatis kedinginan karena gebiar-gebiur sana sini. Tapi kalau Rasulullah enggak. Contoh misalkan tangan ini, ya baru nanti dibasuh, diusap-usap, diambil airnya, dibasuh, diusap-usap gitu. Rambutnya ambil kemudian itu, nggak banyak airnya kalau Rasulullah. Lah kalau seperti itu bisa kita menjaga wudhu dan nggak masuk angin, nggak kedinginan gitu. Ya, menjaga wudhunya. Pokoknya setiap kali batal wudhu, wudhu lagi. Itu nanti orang yang menjaga wudhunya, ya, maka nanti di hari kiamat itu akan dikumpulkan dan akan bisa dikenali. Oh ini muslim, ini yang suka menjaga wudhunya. Kenapa? Wajahnya akan bercahaya. Ya, wajahnya, tangannya, kakinya akan bercahaya. Karena itulah bekas-bekas wudhu. Dan ternyata luar biasa. Inilah yang menandakan atau membuktikan bahwa Islam itu agama yang mencintai kebersihan. Minimal wudhu itu minimalkan sehari 5 kali. Itu minimal. Belum nanti kalau sholat duha, belum nanti sholat tahajud, belum nanti kalau kita batal wudhu lagi, habis keluar dari kamar mandi atau toilet wudhu lagi, luar biasa. Jadi ternyata agama Islam itu luar biasa. Agama satu-satunya agama yang sangat memperhatikan kebersihan badan, wudhu, ya. Bahkan disunahkan untuk memakai minyak wangi, ya kan? Jadi muslimin itu harus baunya harum. Stok minyak wangi di rumah harus banyak. Jadi kalau ketika sholat itu baunya ora berambang, wanginya ora bawang, wanginya ora minyak tawon, wanginya ora GPU, bau parfum itu loh, ya kan? Kadang sing habis nukang, habis nguli, ya kan? Begitu adzan nggak pakai mandi, nggak pakai bersih-bersih, langsung masuk gitu, dengan keringat yang membasahi pakaiannya itu. Jadi orang yang di sampingnya yo piye, meh rambekan kok mati, kok ambekan kok ya ambune selentang-selenteng. Jadi bikin orang nggak khusyuk. Makanya harus wangi. Di mana saja banyak bawa minyak wangi, semprot-semprot, masya Allah. Iya nih, yang terutama yang jomblo ini. Ini kalau wangi itu luar biasa ini, masya Allah. Ya.
Ya nggak cuma jomblo ya, disunahkan. Baik, selanjutnya. Jadi keutamaan yang pertama nanti akan dikumpulkan dengan wajah yang bercahaya, tangan dan kaki yang bercahaya. Kemudian yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Rawahul Muslim. Perhiasan seorang mukmin adalah sejauh mana air wudu membasuh tubuhnya. Ini perhiasan. Jadi wudu itu perhiasannya orang-orang beriman. Ya kan? Perhiasannya orang-orang beriman. Masya Allah, orang beriman itu kalau menjaga wudunya enak dipandang, ya kan? Bersih, selalu bersih, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan wudu yang selanjutnya dari Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawaddoa fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, niscaya segala kesalahan akan keluar dari anggota tubuhnya sampai ia akan keluar dari bawah kuku-kuku sekalipun. Rawahul Muslim. Jadi ternyata kalau bapak-bapak ibu-ibu wudu itu dosanya juga akan ikut menetes-menetes. Jadi air wudu yang menetes itu juga akan membawa atau menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan sampai di bawah-bawah kuku ini, itu dosa-dosa, Masya Allah. Dosa melihat hal-hal yang haram, dosa berkata-berkata yang buruk, itu dengan kita berkumur, dosa itu ikut menetes bersama air. Mata akan, dosa-dosa mata akan ikut menetes bersama air. Dosa-dosa tangan juga akan menetes dengan ketika kita membasuh tangan, ya, akan menetes bersama air, dan juga begitu kaki dan sebagainya, termasuk telinga yang mendengar hal-hal yang tidak baik itu juga akan menetes bersama air wudu itu. Ya, juga ini dijelaskan di hadis yang lain dari Utsman bin Affan, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah berwudu seperti wudu ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa ya man tawaddoa hakada, barang siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan. Barang siapa yang berwudu seperti ini, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, sedangkan salat dan berjalannya ke masjid adalah sunnah. Dosanya diampuni. Yang kedua, kalau bapak-bapak ibu-ibu berangkat ke masjid itu sudah wudu dari rumah, maka langkahnya kaki menuju masjid itu akan menjadi berpahala, akan menaikkan derajat dan akan menggugurkan dosa. Wudunya di rumah, ya, wudunya di rumah. Kemudian terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Buraidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari memanggil Bilal memanggil Bilal bin Rabah, lalu berkata, wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Oh, padahal Bilal masih hidup, Pak. Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Padahal Bilal masih hidup. Artinya apa? Rasulullah menjamin Bilal masuk surga, dan Rasulullah memang sudah mendengar bahwa Bilal masuk surga. Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari, dan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Sendalnya Bilal bin Rabah. Suara sendalnya Bilal bin Rabah itu sudah sampai surga, padahal Bilal masih hidup di dunia. Maka kemudian Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu, dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu.
Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Dalam fiqhus sunnah menyatakan bahwa disunahkan berwudu setiap kali wudu tersebut batal karena adanya hadas. Inilah yang dilakukan oleh Bilal. Inilah amalan Bilal yang walaupun masih hidup di dunia, suara terompah sandalnya sudah terdengar di surga, terdengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Karena Bilal senantiasa menjaga wudu. Kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi, dan Bilal membebankan pada dirinya sehabis wudu dia sholat 2 rakaat. Ternyata itulah amalan itulah yang membuat Bilal walaupun masih di dunia, tetapi langkah terompah sandalnya sudah terdengar di surga. Artinya kalau orang kita menjaga wudu, maka wudu itulah yang insya Allah akan menghantarkan kita semuanya masuk ke dalam surga. Itu amalan yang luar biasa. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan menjadikan kita motivasi untuk apa? Ya, menjaga wudu kita. Menjaga badan ini untuk senantiasa dalam keadaan suci. Termasuk kalau sebelum berhubungan badan ya wudu dulu. Ya, suci dulu, baru kemudian kita berhubungan ya, suami dan istri. Termasuk ketika tidur. Ketika tidur wudu dulu. Karena kalau dia tidur, sebelum tidur wudu ya, kemudian baca doa, maka Allah akan menjaganya dari syaitan. Karena biasanya sihir atau syaitan itu akan masuk ke dalam tubuh seseorang itu ketika dalam keadaan kondisi tidur. Makanya sebelum tidur wudu dan berdoa dulu, maka Allah akan jaga itu semua. Demikian, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Monggo Bapak.